salam alaika ya Rasul, salam alaika. Ada sing ngapal iki sih. Assalamualaikum Kiai. Bro, kabeh anten. Buruh migran Indonesia yang saya cintai, yang saya banggakan. Sebelum kita sama-sama ngaji hari ini, mari dengan penuh keikhlasan kita membaca suratul Fatihah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ngaji kita di majelis yang agak darurat ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan kefahaman, dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan saya, panjenengan semua bersama keluarga senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, diberikan Islam yang semakin mantap, dikaruniai iman yang semakin kuat, dikaruniai akhlak yang semakin mulia, dikaruniai takwa yang semakin sempurna. Keluarga kita dijadikan sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Seluruh keturunan kita nantinya menjadi zurriyatan thayyibah, sholih dan sholihah. Kehidupan dan rezeki kita diberikan barokah, ibadah kita diberikan istiqomah. Pada saatnya nanti menghadap Allah, kita sudah ikhlas dan siap dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi sholli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Fatihah. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah. Kita juga berdoa mudah-mudahan keluarga kita yang di Indonesia, secara umum negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai, mudah-mudahan diberikan keamanan, kedamaian, ketentraman, dan diberikan pemimpin-pemimpin yang terbaik, yang dicintai Allah, yang dicintai dan mencintai masyarakat, yang membawa kebaikan, kemanfaatan, keberkahan untuk masyarakat Indonesia, yang selalu membawa keberkahan sehingga Indonesia dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siapapun nanti yang terpilih menjadi wakil-wakil rakyat, yang menjadi kepala-kepala daerah, terlebih yang menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, mudah-mudahan itu pilihan rakyat dan pilihan Allah yang terbaik.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Fatihah sekali lagi. Saya secara pribadi mohon keikhlasan panjenengan semua mendoakan saya dan keluarga bersama para pengasuh, para pengurus majelis asatidz di pesantren kami, juga anak-anak yatim kami, anak-anak didik kami. Mudah-mudahan semuanya diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, diberikan kesabaran dan keikhlasan dalam berjuang i'la'i kalimatillah. Juga saya, panjenengan semua, keluarga kita yang di rumah, yang di Indonesia, yang sedang diuji Allah dengan sakit apapun itu penyakitnya, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Yang sedang sedih, mudah-mudahan segera diberikan kebahagiaan. Yang sedang sulit, mudah-mudahan segera diberikan kemudahan. Yang sedang punya problem, kasus, masalah, apapun itu, mudah-mudahan segera diberikan penyelesaian yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bapak semuanya, kalau saya tadi ngomong saya, panjenengan semua, saudara-saudara kita, keluarga kita yang lagi sakit, yang lagi susah, itu bukan hanya yang di dunia saja, termasuk keluarga kita, bapak ibu kita, orang tua kita, nenek-nenek kita, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita yang sudah berada di alam barzakh. Itu juga bisa mengalami sakit, juga bisa mengalami susah, sedih, karena kehidupan di alam kubur itu sama dengan kehidupan di alam dunia. Saya sudah pernah sampaikan, alam kubur itu mirip dengan alam dunia, hanya saja alam kubur itu lebih sempurna dan lebih luas. Kalau saya ngomong seperti ini, jangan ada yang punya pikiran yang ceramah apa sudah pernah ke sana. Saya bisa ngomong ya karena saya membaca banyak referensi dari kitab-kitab yang muaranya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alam kubur itu sesungguhnya bukan alam gaib. Alam kubur itu alam nyata. Kita sekarang menganggap kalau alam kubur itu gaib karena kita belum ke sana. Kapan-kapan pasti kita jalan-jalan di sana. Kita anggap alam gaib karena kita belum ke sana. Nanti kalau kita sudah ke sana, alam kubur sudah bukan alam gaib lagi, sudah menjadi alam nyata. Sama, sekarang kita berada di alam dunia, kita anggap alam nyata karena kita sudah mengalami hidup di alam dunia saat ini. Dulu waktu kita masih di alam kandungan, alam dunia ini merupakan alam gaib bagi kita. Begitu kita sudah berada di alam dunia, dunia sudah bukan gaib lagi, sudah menjadi alam nyata. Sama kan? Saat ini kita menganggap alam kubur itu alam gaib karena kita belum ke sana. Nanti kalau kita sudah tinggal di sana, alam kubur sudah tidak gaib lagi, sudah menjadi alam nyata. Nah,
luasnya alam kubur dibanding alam dunia itu sama dengan membanding luasnya alam dunia dibanding alam kandungan. Sekarang kita tinggal di dunia, terasa luas. Kita melihat alam kandungan itu sangat sempit, betul? Dulu waktu kita di alam kandungan sebegitu ya cukup, ya luas. Sama dengan suasana ketika sekarang kita merasakan luasnya alam dunia. Kita sekarang di alam dunia merasa luas, alam kandungan kelihatan sempit. Sama, nanti waktu kita di alam kubur merasa alam kubur itu sangat luas dan alam dunia sangat sempit. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saya cerita alam kubur kelihatannya kok ada yang ketakutan ya. Gak usah takut, kita semua pasti akan ke sana. Para rasul sudah di sana semua, para nabi sudah di sana semua, wali-wali Allah sudah banyak yang di sana. Jadi alam kubur itu udah ramai banget, rumput jo. Mbah-mbah sampeyan sudah banyak yang di sana, tinggal sampeyan yang belum. Rencananya nyusul kapan? Nah, maka keluarga kita, bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, tangga, dan seterusnya yang sudah berada di alam kubur itu bisa merasa bahagia, bisa merasa sedih, bisa sehat, bisa gering-geringan. Apa gering-geringan? Iya, bisa sakit. Kan kehidupan kok muda alam salam. Operator tolong volumenya diangkat sayang. Kayak tadi lah gini biar saya nggak terlalu ngotot. Kalau di dunia ini manusia bisa sehat, bahagia, manusia juga bisa sakit, gelisah, sengsara, menderita. Sama di alam kubur, keluarga kita itu ada yang sehat, gembira, bahagia, ada yang sakit-sakitan, sengsara, menderita. Semua itu tergantung kita yang masih berada di alam dunia. Kalau keluarga yang masih di alam dunia, anak cucunya akhlaknya baik-baik, ibadahnya rajin-rajin, api anggoyok model yang ada di hadapan saya ini, gak usah bendol dasi. Maka keluarga kita yang berada di alam barzakh otomatis sehat-sehat, gembira, bahagia. Sebaliknya, kalau yang masih tinggal di dunia ini nakal-nakal, jahat-jahat, sering berbuat maksiat, sering berbuat kezaliman, maka otomatis keluarga yang berada di alam kubur menjadi sakit, gering-geringan, gelisah, sengsara, mendapatkan siksa. Naudzubillah min. Operator sayang, masa minta dipanggil sayang terus? Volumenya diangkat sayang. Halo, malah mati lagi. Halo, ini kita belum masuk ke materi, kita belum masuk ke tema. Yang sana salonnya mati lagi. Subhanallah. Jangan diute-ute dong. Kalau udah bunyi, gak usah diute-ute. Operator, salon luar samping utara,
Ya, samping kanan. Gak bunyi lagi sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih belum bunyi? Subhanallah. Mohon maaf ya Bapak, sudah dibela-belain datang, kita tempatnya di lantai atas, jenengan bela-belain, udah beliin baknya, bisa dikongkong tuku buku. Masih maaf, nanti sebenarnya saya juga mau menjelaskan tentang itu, tapi karena masih ada gangguan salon yang di luar nggak bunyi. Saya itu mulai tadi malam sudah wanti-wanti ke panitia, tolong sound systemnya, tolong soundnya. Saya nggak ingin kayak kasus yang dulu waktu ngajinya kita di dalam itu sudah karu-karuan soundnya. Ternyata sekarang terulang betul. Ternyata sekarang kejadian betul. Bukan hanya Anda semua, saya juga kecewa banget. Ini sama sekali nggak dengar yang sebelah sana. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana mungkin saya bisa ngaji? Sudah nggak? Udah. Nah kalau sudah, sayang, volumenya diangkat sedikit sayang. Volumenya diangkat sedikit, sayangku. Volumenya sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Rasulullah berpesan, fattaqullah, 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 fala tu'du mautakum. Bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dadi wong apik, jangan berani-berani menyakiti keluarga kalian yang sudah meninggal. Dadi wong sing apik, akhlakmu dandanono sing apik, ibadah sing mempeng, ojo pisan-pisan wani nglarani keluargamu sing wis mati. Jangan sekali-kali menyakiti keluargamu yang sudah meninggal, karena nanti ketika kamu mati pasti kamu akan juga tersakiti lebih parah lagi. Apa arti dari pesan Rasulullah? Kalau kita nggak boleh menyakiti keluarga kita yang sudah meninggal, kalau kita nakal, kalau kita berbuat jahat, kalau kita melakukan kezaliman, kalau kita melakukan maksiat, otomatis keluarga kita yang ada di alam kubur merasakan siksaan. Ya Allah, kita ini kadang-kadang gimana ya, kurang peduli dengan keluarga kita. Padahal kewajiban kita untuk selalu mendoakan. Jangankan orang tua kita, bapak ibu kita, mbah-mbah kita, orang lain saja yang tidak ada hubungan darah dengan kita, kita wajib mendoakan. Orang Islam itu disuruh berbuat baik, bukan hanya dengan yang masih hidup saja, dengan yang sudah meninggal pun, dengan yang sudah mati pun, kita tetap disuruh bertegur sapa. Halo? Paham yang saya maksudkan? Dengan yang sudah meninggal pun kita masih diperintah untuk bertegur sapa. Maka kita diperintah untuk mendoakan. Ketika berziarah, ketika tahlil kan, sing mati ae lo disopo, apa maneh sing urip. Nah sekarang ini banyak orang yang dengan yang masih hidup saja sudah tidak mau menjalin hubungan yang baik. Ini nanti disambung di tengah-tengah kalau materinya sudah kita sampaikan, dan mudah-mudahan waktunya cukup. Bapak sekalian, karena itu salah satu bentuk saya dan panjenengan semua ingin berbuat baik dengan memberikan
kesehatan dan kegembiraan, hadiah pahala kepada keluarga kita yang sudah meninggal, sudah berada di alam barzakh, maka insya Allah dengan berinfak, teman-teman mengedarkan cenderamata yang berupa kaos. Saya sesungguhnya bukan jualan, Mbak ya. Ini karena permintaan dari beberapa jamaah, kepingin bahwa foto saya nempel di dadanya. Dan kalau mau memeluk saya secara langsung jelas nggak boleh. Tapi kalau sekedar memeluk foto saya kan nggak apa-apa. Dibawa kemana-mana. Itu insya Allah penjenengan hukumnya sama dengan, mohon maaf ya, dengan berinfak terus mendapatkan ganti kaos itu, penjenengan sama dengan membelikan seragam untuk anak-anak saya. Kemarin saya belikan seragam anak-anak itu habisnya 230 juta. Kemudian saya berusaha, mudah-mudahan ini saudara-saudara saya, saudari-saudari saya yang di Hong Kong bisa mengganti itu. Guyu. Dengan cara apa? Dengan cara saya bikinkan cenderamata berupa kaos itu. Tentu saja modalnya itu sekitar 50 juta. Tapi insya Allah nanti panjenengan semua kalau itu sudah diuangkan, insya Allah tertutuplah semuanya dari kaos dan dari buku itu. Belum lagi sama, ketika saya berada di sini saya jadi teringat ini lagi membangun gedung Madrasah Diniyah Putri 3 lantai. Kemarin sudah selesai ngecornya 3 lantai, sekarang sudah finishing. Sebelahnya nanti ada gedung khusus tahfidzul Quran. Dan dari panjenengan semua, demi Allah, semuanya saya alokasikan ke situ. Semuanya saya alokasikan ke situ. Saya ingin tanpa sadar panjenengan nanti ketika sudah di akhirat pasti akan mendapatkan itu. Tahu-tahu, ya Allah, saya dapat ini dari mana? Ini dulu waktu kamu ikut ngaji Anwar Zahid, yang $5 itu loh. Yang $5 itu loh, sekarang jadi ini. Pasti nanti panjenengan akan menyesal. Ya Allah, tahu kayak gini dulu saya $500. Nah, jemaah sekalian, iya, sesungguhnya tema yang diberikan oleh panitia kepada saya, gaya hidup wanita perindu surga. Itu kalau harus saya uraikan dalam ceramah yang durasinya cuma 1 jam, jelas nggak akan mencukupi waktunya. Oleh karena itu saya tuangkan dalam bentuk buku yang ini banyak berasal dari pemikiran-pemikiran saya, dikemas dengan bahasa yang lugas tapi indah. Insya Allah buku ini menarik semenarik diri saya. Nah kalau nggak menarik masa yang datang sekian banyak sih. Ini juga kita ambil dari keterangan-keterangan di kitab-kitab dari hadis-hadis Rasulullah, termasuk bagaimana agar kita bisa meneladani 4 perempuan pemimpin-pemimpin di surga, 4 perempuan yang sudah dijamin surga untuk mereka. Jaminan itu langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana agar kita bisa meneladani Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra, istri tercinta Rasulullah. Bagaimana supaya panjenengan bisa mencontoh Fatimah Az-Zahra, pemimpin wanita di surga. Bagaimana supaya sampeyan bisa meneladani Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, istri Rasulullah yang paling juga dicintai, tapi agak usil, agak centil, tapi brilian. Kita meneladani bagaimana misalnya berposisi sebagai Asiyah yang beristrikan Raja Fir'aun. Pokoknya semuanya diungkap di buku ini. Maka yang belum beli silakan. Bukan beli tapi berinfak. Nah sampean
nanti kalau sudah baca ini pasti banyak yang diupdate ke status, banyak yang bikin story. Saya yakin itu. Nah, dan insya Allah kedatangan berikutnya akan saya kemas dengan yang lebih indah lagi. Dan foto-foto di Hongkong sini akan saya perbanyak karena memang prioritasnya untuk panjenengan, untuk jamaah-jamaah yang di sini yang memang spesial di hati saya. Karena itu para jamaah sekalian, sebelum kita mengungkap lebih jauh tentang gaya hidup, halo, meskipun judulnya gaya hidup, tapi sesungguhnya lebih ke arah perilaku dan tujuan hidup. Makan ya? Makan ya? Karena hidup ini bukan hanya untuk bergaya, tapi bagaimana kita berperilaku dan menggapai tujuan hidup yang sesungguhnya. Bukan hanya kehidupan dunia yang hanya saplenget. Apa saplenget itu ya? Bukan hanya kehidupan dunia yang cuma sakrit, malah sakrut. Ya, tapi kehidupan di alam baka, kehidupan di alam akhirat yang selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ikhwati fillah, para jamaah sekalian, berbicara tentang perempuan, jujur saya kesulitan karena sampai hari ini saya belum pernah mengalami menjadi perempuan. Setidaknya saya akan mengungkapkan lebih dulu perempuan dalam pandangan Islam. Saya ulang, panjenengan yang sabar ya, karena memang kondisinya seperti ini. Tapi insya Allah al-ajru biqadri ta'ab, pahala diberikan Allah itu sesuai dengan kadar kepayahan, sesuai dengan kadar kecapean. Jujur, saya itu heran dengan panjenengan semua. Saya itu takjub, saya itu terkagum-kagum dengan semangat panjenengan semua. Bagaimana di tengah capeknya kerja cari nafkah, bagaimana di tengah susahnya ikut majikan, tapi panjenengan betul-betul bukan cuma meluangkan waktu, bukan cuma menyempatkan waktu, tapi betul-betul berjuang untuk terus mempelajari ilmu Allah, berapapun itu yang didapat. Maka jujur, kalianlah mujahidah yang sesungguhnya. Kalianlah pejuang-pejuang yang sesungguhnya. Untuk menjadi mujahidah, gak harus memanggul senjata, gak harus kalian mengibarkan bendera la ilaha illallah, bobat apitno. Enggak, ya profesi seperti panjenengan, tapi mampu meluangkan waktu, bahkan menyisihkan sebagian dari pendapatan, sebagian dari penghasilan untuk perjuangan agama. Demi Allah, saya siap menjadi saksi bahwa kalian inilah, panjenengan inilah mujahidah yang sesungguhnya. Kalian panjenengan inilah yang oleh Allah setiap tetes keringat, setiap desahan nafas, setiap langkah kaki panjenengan akan bernilai pahala dan mendapatkan balasan yang luar biasa. Pokoknya ikhlas, ya. Belajar. Saya ulang, karena masih ada yang riwariwi, dan itu juga untuk kemaslahatan kita bersama. Ya, mohon maaf kalau waktunya tadi agak molor karena ada sedikit gangguan. Bagaimana perempuan dalam pandangan Islam? Kenapa bukan laki-laki dalam pandangan Islam? Bapak sekalian, tolong perhatikan, perempuan memang mendapatkan porsi yang luar biasa dalam agama. Perempuan memang sangat amat diperhatikan dalam Islam. Perempuan memang sangat dipandang mempunyai peranan yang penting dalam Islam. Kalau laki-laki
itu oleh agama tidak begitu direken. Wong lanang iki karo agama ora patek direken. Betul. Wong lanang nggone agama ora patek dipandang. Karena laki-laki itu nggak usah dipandang-pandang, kerjanya sudah mandang-mandang. Laki-laki suka memandang, kalau perempuan memang lebih suka dipandang. Maka tadi poinnya kan perempuan dalam pandangan Islam. Berarti memang perempuan itu dipandang. Laki-laki nggak dipandang karena laki-laki kerjanya sudah mandang-mandang. Jujur, laki-laki memang lebih suka memandang, kalau perempuan lebih suka dipandang. Laki-laki itu lebih suka memperhatikan, kalau perempuan lebih suka diperhatikan. Maka saya pernah sampaikan, misalnya dalam satu ruangan itu isinya kok perempuan semua, pasti banyak laki-laki yang ngintip, pasti banyak laki-laki yang ingin curi pandang. Tapi misalnya dalam ruangan itu isinya kok laki-laki semua, nggak bakal ada perempuan yang ngintip kecuali perempuan sakit jiwa. Sehingga di surga itu yang dijadikan iming-iming oleh Allah bukan bidadara tapi bidadari. Iya, karena memang bidadari itu menarik. Kalau bidadara nggak menarik. Laki-laki itu kalau dikasih iming-iming ya, kalau kamu ahli ibadah, kalau kamu jadi orang baik, pahalamu banyak, nanti kamu di surga disiapkan bidadari yang cantik-cantik, yang mulus-mulus, yang semohai-semohai, itu mesti kepingin. Tapi coba kalau perempuan seperti sampean, mbak-mbak nanti kalau jadi ahli ibadah betul, jadi wanita solehah, disediakan bidadara. Tunggu digedi, tunggu wotowo, kuwalot-walot, kuwotot-wotot, gak kepingin, malah kudu muntah. Ya bener, emang jujur, laki-laki dengan perempuan itu lebih menarik perempuan. Coba misalnya ono bocah wedok perawan wis gede, malam-malam turu no gerdu, gak lama-lama 2 jam mesti wakil sing ngrubung, wakil sing ngrubung. Terus ono bocah lanang gede Joko turu no gerdu suwengi, ono sing ngrubung, paling sing ngrubung yang nyamuk. Tapi nek bocah wedok perawan gede turu no gerdu bengi-bengi 2 jam, hubungannya pirang-pirang. Gitu loh. Boh. Nenek kepingin ya praktek no. Sama nang mulai turu gerdu, enggak berhubung wong lanang enggak pirang-pirang. Wes. Nah, perempuan kalau dilacak dari teritorial sejarah, tutorial teritorial sejarah, ya soalnya gak enak loh. Dilacak dari teritorial sejarah, perempuan itu mengalami masa-masa pergolakan sejarah yang luar biasa. Walaupun perempuan itu kelemah-kelemah, kelihatannya ya tidak ngeromesi, tidak berjanji. Jawa orang ngerti ngeromesi. Walaupun ketoke ora pati berjanji, tapi sejarah itu mencatat, sejarah itu mengungkap, sejarah itu menulis. Oke. Pada masa jahiliyah, perempuan itu dipandang sebagai mata dunia, harta benda. Ini pada masa jahiliyah loh ya, jangan tersinggung dulu. Gak apa-apa, sambil minum gak apa-apa kok. Yang penting botolnya udah belok. Ini lo pangap apa ya?
Udah aku kuatannya kalau sak botolnya. Kan aku ngingetin. Oke toh. Ya itu tadi kan laki-laki suka memandang. Pada rumah saya. Pada masa jahiliyah, perempuan itu dipandang sebagai lagi enak salah yang seneng aku. Mata dunia, harta benda murni. Jadi nilainya ya sama dengan benda. Halo. Perempuan itu dianggap sebagai benda yang diperjualbelikan. Biasa dijajakan di pasar-pasar. Cewek-cewek 1.300, 1.300. Ya iya, yang cantik 100, yang sedang 70, cemlemu $5. Misalnya batu habu biasa dijadikan sebagai hadiah perlombaan. Jadi lomba nanti juaranya dapat perempuan, bahkan bisa dikasihkan mau namanya barang. Perempuan hanya dinilai sebagai barang. Jadi misalnya lagi main ke rumah teman, istrimu kok cantik banget, kamu suka ya? Udah bungkus bawa pulang. Biasa masa jahiliyah waktu rodu bisa diwaris. Jadi misalnya bapaknya meninggal, ibunya diwaris sama anaknya. Jadi bapaknya mati, boe ditol. Jahiliyah. Bahkan pada Rala Limono masih sangat buku. Ada sini aja. Pada masa Yunani, gak apa-apa, aku ikhlas demi kamu. Bangsa Athena sekarang jadi negara Yunani yang sudah maju secara intelektual. Itu pernah mengadakan satu simposium yang judulnya Perempuan, Manusiakah Dia? Tanda tanya. Kan orang gendang dong. Bangsa Athena yang sudah maju secara intelektual, yang melahirkan tokoh sekaliber Aristofan, itu pernah bikin seminar judulnya wong wedok iku menungso apa ora. Musik kok moro-moro jawab menungso. Ini pernah diseminarkan di masa pra-Islam. Ini ajaran aneh, entah itu ajaran Darmo Gandul atau ajaran Gandulnya Darmo. Malah budal gandul. Kalau ada suami mati, istri wajib ikut mati. Jadi nek sing lanang mati, sing wedok kudu mati, nyemplung geni, bunuh diri. Tapi nek sing wedok mati, istri mati, suami harus rabi. Masa pra-Islam. Sama nek diomongin ngono. Rene, Pak. Yang sana nggak merhatiin aku lihat sebelah sana ya. Saya kan
Madep sini ya. bahas di masa pra-Islam dulu pernah ada ajaran semacam itu. Jadi kalau suami mati, istri harus nyusul ikut mati, bunuh diri, nyemplung geni. Kalau istri yang mati, suami harus nikah lagi. Masa pra-Islam. Kemudian Islam datang mengangkat perempuan setinggi-tingginya. Derajat perempuan diangkat, nggak nanggung-nanggung. Sampai Rasulullah menyatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki emak. Ya iya, bukan di bawah telapak kaki bapak. Betapa Islam mengangkat derajatnya perempuan sampai suwargoi nongisor delamaan sikile wong wedok. Padahal telapak kaki ini kan organ tubuh yang tempatnya paling bawah. Betul? Ya misalnya surga itu berada di ubun-ubun ibu, masih mending disunggi sama ibu. Ya ini di bawah telapak kaki. Ini gambaran betapa Islam sangat menjunjung tinggi harkat martabat dan derajat perempuan. Sampai ketika Rasulullah ditanya, siapa di dunia ini yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Jawabnya, ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. 3 kali. Baru siapa lagi? Abuka, bapakmu. Derajat perempuan 3 kali lebih tinggi daripada laki-laki. Kemudian dipandang dari, ya Allah, ya. Otoritas kekuasaan itu tenggulu boten panasan, kurang konsentrasi sampean. Dari otoritas kekuasaan, an-nisa aimadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Yang jika wanitanya baik, maka negara itu kuat, negara pun menjadi baik. Yang jika wanitanya rusak, maka negara itu pun akan menjadi lemah, negara itu pun akan menjadi rusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dunia ini nek ora ono wong wedok gak seru. Pokoknya gak ada lu gak rame. Dunia ini kalau nggak ada perempuan ya oke, nggak sip, kering, hampa. Bener, dunia ini umpama ora ana wong wedok sepi. Bener, sepi. Pasar itu kalau yang jual laki-laki, yang beli laki-laki, mesti sepi. Pasar sapi, rame sapi ini timbang wongnya. Karena di pasar sapi isinya laki-laki, jadi lebih rame sapinya daripada orangnya. Mergo pasar sapi ini betul-betul lah, sing tuku lanang. Tapi pasar kok yang jual perempuan, yang beli perempuan, rame ini rata-rata. Nyang-nyangan ini loh. Mosok tawa 1 sedinyang 15. Bu, pinten bu, salah bu. Sekilo 20.000 dek. Salah ngene 20.000 larang merah. Ya lek salah gede-gede ngono bu, kok salah sak upil-upil. Sekilo 20.000. Jere bakule, dek rupamu ayu, iku sak salah-salah. Eman, rupanya aku kok pilih salah.
Lah terus irunge sak piro. Ya gara-gara salahe dilokke sak upil. Ngaji kalau nggak ada perempuan nggak asik. Jujur ya, jujur. Saya itu ceramah di mana-mana, ngaji di mana-mana. Kalau nggak ada perempuannya, nggak asik. Yo, gak betah suwe. Modelnya sediluk nang wis. Tapi aku sampai dimarahi sama Bunda Nuris. Kalau ngaji di Hongkong itu nggak tahu durasi, nggak tahu waktu. Kadung ngoceh orang barbar. Jadi aku itu ngoceh-ngoceh no. Memang betul. Kalau melihat perempuan itu kelihatan padang, bentar. Begitu memandang laki-laki itu buret. Betul yang disabdakan Sayyidina Ali, yang bisa menyehatkan dan menyegarkan mata itu kan ada 3. 1, melihat air jernih yang mengalir. Ini yang suka sakit mata, sering-sering pandang air jernih yang mengalir. Itu bisa untuk terapi kesehatan mata. 2, melihat penghijauan. Yang ketiga, melihat perempuan cantik. Itu bisa menyegarkan mata, menyehatkan mata. Maka tadi ada yang ngomong ke saya, kok kelihatan awet muda katanya. Ya salah satu obatnya yaitu. Aku sebenarnya mau jawab, ya karena sering lihat kamu sih. Lebay, lebay. Cuman dan nggak enak, takut dianya TR. Ada tadi yang bilang gitu, kok kelihatan awet muda. Ya salah satu resepnya itu, tapi suka mandang kamu sih. Wong lanang kok bojone elek, gampang loro belek. Gampang loro moto. Jangankan di dunia. Iya. Aku tahu yang kau mau kok, jangan khawatir. Ya, aku menghargai. Panjenengan juga bela-belain, infak, macam-macam. Ya sangat dolim lah kalau saya ngajinya cuma sebentar. Saya tahu diri kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Karenanya tolong diperhatikan. Jangankan di dunia, surga saja kalau nggak ada perempuan nggak asik. Surga itu kalau nggak ada perempuan nggak seru. Tapi perempuannya bukan yang tipe seperti itu. Saya ngomong ini bukan asal jeplak saya. Kenapa saya bilang surga nggak ada perempuan nggak asik? Coba, Nabi Adam alaihi salam diciptakan Allah sempurna, kemudian ditaruh di surga, hidup di surga lengkap dengan berbagai kenikmatannya. Semuanya ada, semuanya terpenuhi. Apapun yang diinginkan, keturutan. Belum sampai ngomong, baru ngerentek saja. Batin, kayak murah ngerti ngerentek. Omah mulun. Kosong banget dong rusui. Di surga, jangankan kok sampai ngomong kepingin ini. Baru batin saja mikir kepingin apa langsung keturutan. Semuanya kenikmatan didapat sama Nabi Adam. Ditanya sama Allah, Adam, labbaik ya Rob, bagaimana kamu di surga? Enak apa enggak? Wah enak bingit. Nikmat apa enggak? Nikmat sekali. Bahagia apa enggak? Nah ini yang saya belum bisa jawab. Loh, kenapa enggak bisa jawab? Kalau nikmat sih nikmat ya Allah, nyaman sih nyaman, enak sih enak banget. Tapi saya merasakan ada sesuatu yang kurang, sehingga saya kurang tenang. Karena ada sesuatu yang kurang. Apa itu? Saya nggak tahu namanya.
Saya pun nggak bisa mengatakan apa yang kurang, tapi yang jelas saya nggak bisa tenang. Walaupun saya merasakan nikmat, walaupun saya merasakan senang, tapi ketenangan masih hampa. Karena ada sesuatu yang kurang, tapi saya nggak tahu apa itu. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Nam, ya Adam, tidurlah kamu wahai Adam." Nabi Adam tidur. Ketika Nabi Adam tertidur, Allah memerintahkan malaikat Jibril. Jibril, itu Adam yang lagi tidur, ambil tulang rusuk sebelah kiri yang paling bawah. Diambil sama malaikat Jibril, tulang rusuk paling kiri yang sebelah bawah, disempal. Kemudian oleh Allah, kun fayakun, dari tulang rusuk itu diciptakanlah manusia perempuan yang diberi nama Hawa. Ini ada sejarahnya. Halo. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki, sehingga sampean belum pernah jadi laki-laki sih. Iku bekasih wong lanang kanan sama kiri, ini jumlahnya lebih banyak yang kanan. Mesti. Kalau di rongsen itu kelihatan jelas. Kanan sama kiri itu lebih banyak yang kanan, selisih satu. Karena yang kiri disempal. Diciptakanlah jadi manusia perempuan, diberi pakaian, dihias dengan sedemikian rupa, secantik-cantiknya, kemudian duduk di samping Nabi Adam yang sedang tertidur, duduk di sebelah Nabi Adam yang lagi tertidur. Begitu Nabi Adam bangun, kaget, di sebelahnya ada makhluk yang sejenis, tapi kok beda. Nabi Adam kaget. Hah? Begitu dilihat, langsung takjub, langsung jatuh cinta. Wah. Makanya makhluk ini kemudian diberi nama Hawa. Wah. Nabi Adam bangun tidur, di sebelahnya ada makhluk baru sejenis, tapi kok beda. Kaget toh, namanya orang kaget. Setelah dilihat, loh kok di hati itu ada kerenyang-kerenyang, ada ketentraman, ada kedamaian, takjub, heran, takjub, kemudian wah, ngono iku lho Mbak, rungokno. Nabi Adam itu nggak pernah diberi pelajaran tentang seks, nggak pernah diberi pelajaran tentang apa itu rindu, nggak pernah dikasih pelajaran tentang apa itu cinta. Begitu melihat Hawa di sampingnya, menunggu yang pengen ngerangkul, langsung ingin memeluk, langsung senang. Padahal nggak diberi pelajaran tentang cinta, nggak diberi pelajaran tentang kangen, nggak dikasih pelajaran tentang rindu, langsung ingin nyentuh, langsung ingin memeluk. Ini otomatis Tarzan hidup di tengah hutan bertahun-tahun kumpul karo kewan-kewan. Begitu keluar melihat seorang perempuan yang bernama Jane, langsung senang, langsung jatuh cinta. Jadi itu tabiat asli. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Iki otomatis nyampein masan dia patrenenteng. mau buktinya Tarzan hidup di hutan, begitu melihat perempuan langsung jatuh cinta. Mulanya so kaget, wong lanang ini nek ketok wong wedok ae. Ya kayak Tarzan. Setelah diciptakan Ibu Hawa, Nabi Adam merasa tenang, merasa damai. Halo? Makanya saya ngomong,
surga itu kalau nggak ada perempuan nggak asyik. Nabi Adam yang sudah tinggal di surga merasa nggak tenang. Matur yang Allah, begitu diberi Hawa langsung tenang. Oke, ketenangan Nabi Adam di surga karena perempuan yang bernama Hawa. Tapi perlu juga diingat, Nabi Adam terusir dari surga juga karena Hawa, karena perempuan. Makanya keluarga rumah tangga itu kalau nggak ada perempuannya nggak sih. Saya sering menghimbau duduk-duduk tak ngomong dan rapi. Soalnya rumah tangga, keluarga itu kalau nggak ada perempuannya nggak asik. Nanti tak ungkap ya kehebatan perempuan. Cukup nggak sih waktu itu? Iya ya. Iya. Tapi perlu diingat, ketenangan Nabi Adam di surga karena perempuan yang bernama Hawa. Nabi Adam terusir dari surga itu juga karena perempuan yang bernama Hawa. Makanya keluarga jadi bahagia, sakinah itu banyak ditentukan oleh perempuan. Keluarga berantakan itu juga karena ya nggak mungkin menang lah, aku sendirian. Oke, sekarang bagaimana Islam memandang perempuan dan bagaimana agar perempuan menjadi penghuni surga, mendapatkan ridha Allah. Satu, biwasfiha mujtama'an, perempuan sebagai makhluk sosial. Para jamaah rahimakumullah, sebagai makhluk sosial, perempuan itu ternyata mempunyai peran yang sangat signifikan. Halo. Sekarang banyak perempuan-perempuan yang dalam banyak sektor jauh lebih unggul daripada laki-laki. Pesakeh saya ini mulai zaman Rasulullah sudah banyak perempuan-perempuan hebat. Taruhlah, nanti bisa dibaca di buku itu ya. Di zaman Rasulullah, sudah banyak perempuan-perempuan tangguh, perempuan-perempuan hebat. Ada Khadijah yang setia mendampingi, membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membantu Rasulullah dari sisi perniagaan. Sayyidah Khadijah itu the business woman. Artinya kayak lambemu ini. Kok bisa? Perempuan yang pebisnis, saudagar, wanita yang kaya raya, bisnisnya sukses, keuntungannya besar, dan seluruh keuntungan dari kerjanya itu dipergunakan untuk membantu Rasulullah memperjuangkan Islam, li'a'la'i kalimatillah allati hiyal ulya. Kalau penjenengan yang nggak mungkin lah bisa selevel sama Sayyidah Khadijah, misalnya seluruh gaji digunakan untuk perjuangan di jalan Allah, gak mungkin, soalnya utangmu yang urung lunas.
Ya roh lah, roh. Gak mungkin kalau seperti itu, gak mungkin. Tapi ikhtiar seperti ini sudah luar biasa. Kalau saya bilang sudah mendekati, betapa sampean ngosek. Iya, jujur lah ya. Terus polanya nggak karu-karuan, Bahkan kadang mohon maaf banget, berangkatnya ke sini aja modalnya ngutang. Mohon maaf. Terus aku tak ngomong. Berangkatnya saja modalnya ngutang. Mohon maaf. Ini juga. Tapi Masya Allah, sampean ridho, sampean rela, sampean ikhlas, sebagian dari penghasilan itu digunakan untuk infak, untuk sedekah, untuk pesantren, untuk anak-anak yatim. Ini demi Allah pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang berinfak, karena memang dia banyak duit. Aminnya banter coba ini oleh akeh Pak. Ya seperti itulah, kalau orang yang banyak duit berinfak sih wajar. Tapi kondisi seperti sampean inilah, maka ini ada kaul yang mengatakan orang yang dalam kondisi susah, orang yang dalam kondisi darurat, tapi mau mengerahkan hartanya, mau mengerahkan berapa yang dimiliki untuk perjuangan agama Allah, ini pahalanya mendekati pahala yang didapat oleh Khadijah ketika membantu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isone yang ngono iku, makanya betul. Ya, terus dengerin. Ada perempuan namanya Ummu Syifa, itu ahli di bidang kedokteran. Cara saiki ngono ya, pakar kesehatan. Kalau di zaman Rasulullah, Ummu Syifa itu ahli ruqyah, pakar kesehatan. Nah sekarang kan juga sudah banyak toh dokter spesialis yang perempuan, betul? Mborannya toh. Nggih, ngoten sing kula maksudnya jenengan semangat biar saya juga semangat. Aku tuh mandang kamu sebenarnya udah semangat banget. Kamunya jangan bikin aku lemes dong. Ya gantian sayang. Ummu Syifa itu pakar kesehatan. Kalau sekarang mungkin dokter spesialis. Ya. Ada lagi namanya Ummu Hani, itu ahli ilmu bumi, ahli perpetaan. Sudah ada zaman Rasulullah. Ada Ummu Atikah, itu guru besar bidang ekonomi. Kalau sekarang mungkin ya rektor, guru besar. Maka sekarang banyak kok bidang pendidikan itu yang perempuan sekarang kan banyak. Kepala-kepala daerah perempuan, menteri perempuan, presiden perempuan. Wis ono zaman Rasulullah. Nah, para jamaah rahimakumullah, tolong diperhatikan. Zaman Nabi itu ada 4 Aisyah yang semuanya luar biasa. Ada Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, Ummul Mukminin, istri Rasulullah, intelektual, cantik, solihah, cerdas. Kalau di sini kayak mana ya? Oh gak izin ya, ngatur padahal oon. Ada Aisyah binti Sa'ad, ini ahli ekonomi. Ada Aisyah lilipun luar biasa. Terus
sebagai makhluk sosial. Halo? Halo? Sebagai makhluk sosial, perempuan itu nyari pahala gampang banget. Banyak pahala yang didapat perempuan itu dari ibadah sosial. Para jamaah, nyari pahala enak wong wedok. Ketika ada seorang perempuan itu demo, apa kok demo itu ya? Seorang diri kan, menghadap Rasulullah, kemudian dia itu ngomong gini, ya Rasulullah, saya pengen jadi laki-laki. Loh, emangnya kenapa? Laki-laki itu enak, bisa jihad, bisa perang, nanti mati syahid, dijamin surga.